Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rumah seorang wartawan daring di Kabanjahe Karo ludes terbakar, 4 orang tewas. Gegara sakit hati disebut sebagai informan polisi. Seorang pria di Deli Serdang nekat menganiaya tetangganya sendiri hingga tewas. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan King Salman Relief mengadakan kegiatan sosial melakukan operasi jantung anak gratis pada 30 anak di RSUP Adam Malik Medan. Barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 9 kg dan ganja 92 kg dimusnahkan Kepolisian Resort Langkat. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil tangkap polisi dari 9 kasus. Pidana yang ditangani oleh Satnarkoba Polres Langkat. Pemusnahan narkoba jenis sabu sebanyak 9 kg dan ganja sebanyak 92 kg ini dilakukan di halaman Mapolres Langkat. Barang bukti narkoba ini merupakan hasil tangkapan Satuan Narkoba Polres Langkat dari 9 kasus. Tak hanya barang bukti, polisi juga menangkap 10 orang tersangka, satu diantaranya seorang wanita. Sebelum dimusnahkan, barang bukti narkoba dilakukan uji coba keaslian oleh tim Lab 4 Polda Sumut. Pemusnahan narkoba jenis sabu dilakukan dengan cara direbus menggunakan air dan untuk ganja dilakukan dengan cara dibakar. Ya, terima kasih Undang. Barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 92.057,65 gram atau sekitar 92 kg. Kemudian narkotika jenis sabu sebanyak 9.220,62 gram atau kalau dikilogramkan sebesar 9 kg. Di mana barang bukti ini tadi sudah kami sampaikan berasal dari 9 kasus atau 9 laporan polisi yang ditangani oleh Satnarkoba Polres Langkat. Pemberantasan peredaran narkoba yang dilakukan Polres Langkat sebagai bentuk komitmen terhadap narkoba sebagai musuh bersama. Hingga kini petugas masih mendalami terkait maraknya peredaran narkoba khususnya di kawasan Kabupaten Langkat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan King Salman Humanitarian Aid and Relief Center melaksanakan operasi jantung gratis terhadap 30 anak di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Operasi ini merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi guna menyelamatkan lebih banyak nyawa anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama dengan King Salman Humanitarian Aid dan Relief Center melaksanakan operasi jantung terhadap 30 anak di Rumah Sakit Adam Malik Medan mulai 25 Juni hingga 2 Juli 2024 mendatang. Operasi ini ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Duta Besar Arab Saudi Faisal bin Abdullah Al-Amudi pada Jumat lalu. Di Indonesia ada sekitar 12.000 bayi lahir dengan cacat jantung bawaan yang harus menjalani operasi. Namun hanya sekitar 6.000 anak yang dapat dioperasi karena keterbatasan dokter spesialis bedah jantung anak. Hal ini membuat pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi dengan mendatangkan para dokter ahli untuk operasi jantung di Indonesia guna menyelamatkan lebih banyak nyawa anak dengan kelainan jantung bawaan. Untuk memberikan layanan yang selama ini belum bisa kita berikan di daerah-daerah luar negeri. Yang kedua juga mempercepat, meminikan, memahirkan dokter-dokter kita untuk tindakan-tindakan atau prosedur-prosedur yang selama ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tapi kita belum cukup banyak dokter-dokternya untuk bisa menangani. Dengan akselerasi kerjasama dengan negara-negara lain ini, banyak dokter-dokter dari luar yang memang mampu
keahliannya juga tinggi dan bisa membantu menyelamatkan nyawa masyarakat kita dan bidik seperti itu. Dan adanya acara ini sehingga membantu pihak Saudi Arabia bisa membantu orang-orang dan dokter-dokter yang ada di Indonesia. Dan ini juga menjadi strategi untuk menyelamatkan banyak warga khususnya. Dengan kerjasama ini, Duta Besar Arab Saudi berharap dapat membantu warga Indonesia, khususnya anak-anak dengan kelainan jantung bawaan. Tutia Lewia Lubis melaporkan dari Medan. Kita beralih ke informasi lain. Jika Anda sedang berada di Pulau Samosir, sempatkan diri untuk mencoba olahraga air jet ski skuter. Anda bisa main jet ski sambil menikmati keindahan di pesisir pulau. Namun ingat, ada syarat dan ketentuan berlaku saat mengendarai jet ski di sekitar Danau Toba. Rekan kami Nadia Kartika bersama Muhammad Kadafi telah merangkumnya untuk Anda. Kalau sudah menginjakan kaki di Danau Toba, sempatkan diri untuk mencoba wisata olahraga air jet ski skuter. Untuk bisa memesan jet ski skuter tidaklah sulit. Cukup nongkrong aja di pinggir Danau Toba, tepat Anda menginap atau berlibur, nanti jasa sewa jet ski skuter akan datang menghampiri Anda. Seperti yang dilakukan Iksan Napitu, warga lokal Kampung Tuk-Tuk, Pulau Samosir ini menghampiri saya dan menawarkan paket naik jet ski skuter selama 1 jam dengan harga Rp300.000. Sebenarnya jasa yang ditawarkan tak hanya jet ski, ada olahraga lain juga dengan beragam paket pilihan untuk berkeliling di Danau Toba. Kita nawarin jet skinya, ada yang main rute, ada yang per jam, dan ada juga mau ke tumurun boleh, dengan per jam itu ada harga-harganya gitu. Ada donat boat, ada banana boat, dan ada juga untuk khusus tour keliling-keliling doang gitu. Saya pun bersiap. Nah, perlu diingat, sebelum naik Bang Ihsan akan menerangkan dulu aturan naik jet ski skuter, mulai dari cara mengoperasikannya, menggunakan alat keselamatan, serta wilayah-wilayah yang boleh dan tidak boleh dilewati. Semua itu aturannya harus ditaati. Kalau bermain di Danau Toba, penting jangan ugal-ugalan lah, satu kuncinya. Yang kedua, jangan terlalu pinggir, jangan terlalu tepi. Soalnya bahaya untuk pengunjung, mana tahu ada yang mandi. Bermain dia ke tengah-tengah lah. Soalnya kalau terlalu tepi, mana tahu ada yang berenang, ada yang nelayan bikin jaring kan jadi kena gitu. Ya, masyarakat di sini kan hampir semua lah nelayan di sini. Kita juga nelayan juga. Kadang kalau nggak ada tamu, kita bikin jaring juga. Wuhu, seperti naik motor dengan kecepatan tinggi, adrenalin saya semakin terpacu saat jet ski menghantam gelombang air. Namun yang membuat hiburan ini sempurna adalah bisa menikmati keindahan alam di sekitar Danau Toba dari Pulau Samosir. Harga sewa Rp300.000 untuk 1 jam ini tergolong murah karena kalian bisa bergantian untuk naik jet ski skuter. Kalau pengen lebih lama lagi, harga sewanya lebih mahal. Kalian juga bisa menyewa donat boat yang bisa membawa lebih dari 5 orang, atau banana boat pun ada jika ingin mencoba berbasah-basahan merasakan dinginnya air Danau Toba. Masa-masa liburan panjang atau akhir pekan, permintaan terhadap permainan wahana air ini meningkat.
Ya tadi saya udah nyobain nih naik jet ski water scooter di Danau Toba. Tentu seru ya karena kita bisa melihat bagaimana keindahan Danau Toba dari tengah danaunya juga. Nah selain itu juga kita tahu di sensasi merasakan kayak seolah-olah naik motor di atas air gitu. Tapi bagi Anda yang mungkin takut pakai jet ski jangan khawatir karena nanti ada pemandunya nih seperti saya nih sama Abang Iksan gitu kan. Nanti Bang Iksan bakal bisa ngarahin mau beloknya di mana, bagusnya di mana dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir ya. Nadia Kartika, Muhammad Kadafi melaporkan dari Danau Toba. Ayo Bang, kita lanjut. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.